Musim Haji 2026 semakin dekat. Waktu terus berjalan, namun di balik segala persiapan besar itu, muncul satu pertanyaan penting. Apakah Indonesia benar-benar sudah siap? Hanya dalam hitungan 6 bulan lagi, penerbangan pertama menuju Tanah Suci akan dimulai pada 18 April 2026. Tapi di tengah kesibukan itu, Komnas Haji tiba-tiba mengeluarkan pernyataan mendesak. Mereka meminta DPR RI segera membentuk Panitia Kerja atau Panja Haji 2026, bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj. Desakan ini bukan tanpa alasan. Komnas Haji melihat masih banyak persoalan yang belum tersentuh, mulai dari pembahasan biaya, kesiapan petugas, sistem pelayanan, hingga transisi besar dari Kementerian Agama ke Kemenhaj yang baru terbentuk. Jika panja tak segera dibentuk, maka risiko keterlambatan persiapan bisa berdampak langsung pada jutaan calon jamaah haji. Apa sebenarnya yang membuat Komnas Haji begitu khawatir? Apakah benar transisi ke lembaga baru ini menimbulkan hambatan? Dan sejauh mana DPR serta pemerintah memahami urgensi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sorotan utama dalam video ini. Kita akan membedah alasan di balik desakan pembentukan panja, menelusuri tantangan nyata yang dihadapi Kemenhaj, serta dampaknya bagi calon jamaah haji Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Mari kita kupas bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik persiapan haji 2026. Arab Saudi secara resmi telah merilis jadwal penerbangan haji 2026 yang dimulai pada 18 April 2026. Artinya, waktu persiapan bagi Indonesia kini tinggal sekitar 6 bulan lagi. Namun, hingga pertengahan Oktober 2025, DPR RI belum juga membentuk Panitia Kerja atau Panja Haji 2026, lembaga penting yang seharusnya mengkoordinasikan seluruh persiapan antara pemerintah, legislatif, dan lembaga penyelenggara haji. Ketua Komnas Haji, Mustolih Siroj, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi ini. Menurutnya, tanpa panja, proses pembahasan kebijakan haji akan berjalan lambat dan kurang terarah. Padahal, banyak aspek krusial yang harus segera ditetapkan, mulai dari kuota jamaah, biaya perjalanan, manasik, hingga kesiapan petugas dan fasilitas di Arab Saudi. Tahun 2026 juga memiliki arti penting karena menjadi musim haji pertama di bawah pengelolaan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kemenhaj, lembaga baru yang menggantikan sebagian tugas Kementerian Agama. Transisi kelembagaan sebesar ini tentu menuntut koordinasi dan pengawasan ekstra ketat agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Komnas Haji menilai, keterlambatan pembentukan panja bisa beresiko pada kualitas pelayanan jamaah serta memunculkan kembali masalah klasik seperti keterlambatan visa, penginapan yang belum siap, atau pelayanan petugas yang tidak merata. Karena itu, desakan ini bukan sekadar formalitas, tapi sebuah peringatan dini bahwa waktu persiapan semakin menipis, sementara ekspektasi publik terhadap Haji 2026 justru semakin tinggi. Desakan pembentukan Panja Haji 2026 bukan tanpa alasan. Komnas Haji melihat waktu persiapan yang tersisa sangat sempit, sementara pekerjaan teknis di lapangan masih menumpuk. Panja dianggap penting karena berfungsi sebagai pusat koordinasi antara DPR, pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Melalui panja inilah, setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka, cepat, dan terarah. Ada setidaknya 12 aspek krusial yang harus segera ditangani, mulai dari pendataan calon jamaah, pelunasan biaya, proses pemeriksaan kesehatan, istitoah, kegiatan manasik, hingga penyusunan jadwal penerbangan, penginapan, dan transportasi di Arab Saudi. Semua ini membutuhkan keputusan lintas kementerian dan lembaga. Tanpa panja, koordinasi bisa tersendat, dan keputusan penting justru diambil terlalu dekat dengan waktu keberangkatan. Selain itu, panja berperan penting dalam mengevaluasi kelemahan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, seperti kasus keterlambatan visa, tenda penuh di Mina, dan jamaah yang terlantar di Muzdalifah. Jika panja bekerja lebih awal, berbagai masalah itu dapat diantisipasi melalui kebijakan yang lebih matang.
Dengan terbentuknya panja, setiap persoalan akan memiliki ruang pengawasan dan solusi bersama, bukan saling menyalahkan di akhir. Itulah mengapa Komnas Haji menilai, pembentukan panja harus dilakukan sekarang juga, agar seluruh tahapan persiapan Haji 2026 bisa berjalan sesuai rencana, transparan, dan terukur demi kenyamanan jutaan calon tamu Allah. Salah satu isu paling sensitif dalam setiap musim haji adalah biaya, dan tahun 2026, topik ini kembali menjadi sorotan besar. Komnas Haji menegaskan bahwa pembentukan panja DPR sangat penting, karena salah satu tugas utama panja adalah membahas dan menyepakati dua komponen utama biaya haji, yaitu BPH dan BPIH. BPH atau biaya perjalanan ibadah haji adalah biaya yang dibayar langsung oleh jamaah. Sementara BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, mencakup total seluruh pengeluaran termasuk subsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH. Besaran dua komponen ini akan sangat menentukan berapa yang harus dibayar jamaah dan seberapa baik layanan yang akan diterima selama di Tanah Suci. Komnas Haji mengingatkan, masyarakat berhak tahu bagaimana biaya itu dihitung agar tidak muncul kesan bahwa biaya naik tapi layanan tetap sama. Apalagi, Kemenhaj tahun 2026 membawa janji besar, biaya lebih terjangkau, layanan meningkat, dan pengelolaan lebih profesional. Namun janji itu hanya bisa diuji jika proses penetapan biaya dilakukan secara transparan, terbuka, dan diawasi bersama oleh DPR melalui panja. Inilah mengapa isu BPIH dan BPIH menjadi pusat perhatian. Sebab disinilah letak keadilan bagi jamaah diuji. Apakah reformasi kelembagaan benar-benar berdampak nyata, atau justru hanya mengganti nama kementerian tanpa memperbaiki sistem? Publik kini menunggu bukti, bukan sekadar janji. Jika panja DPR tidak segera dibentuk, maka konsekuensinya bisa sangat serius bagi kelancaran penyelenggaraan Haji 2026. Pertama, pengawasan dan koordinasi akan lemah. Tanpa panja, tak ada lembaga yang secara aktif memastikan setiap aspek teknis, mulai dari persiapan asrama, keberangkatan, hingga pelayanan di Tanah Suci berjalan sesuai jadwal dan standar. Hal ini bisa menyebabkan terulangnya masalah klasik seperti keterlambatan visa, penempatan tenda yang semrawut, atau bahkan jamaah yang terlantar saat puncak ibadah. Kedua, karena Kemenhaj baru pertama kali menangani haji, fase transisi ini sangat rawan kekeliruan. Struktur baru masih mencari ritme kerja dan banyak kebijakan teknis belum diuji di lapangan. Tanpa pengawasan DPR melalui panja, risiko tumpang tindih wewenang antar instansi hingga kebingungan dalam pengambilan keputusan bisa meningkat tajam. Ketiga, isu biaya haji berpotensi tidak transparan. Tanpa panja yang memfasilitasi pembahasan terbuka, masyarakat mungkin tidak mengetahui dasar penentuan BPIH dan BPIH. Akibatnya, bisa timbul ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya melayani umat. Dan terakhir, jika keterlambatan terus berlanjut, reputasi pemerintah dalam mengelola ibadah haji akan dipertaruhkan. Publik akan menilai, reformasi kelembagaan melalui pembentukan Kemenhaj tidak membawa perubahan nyata. Oleh karena itu, pembentukan panja bukan sekedar formalitas politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan ibadah haji 2026 berjalan aman, tertib, dan bermartabat. Langkah Komnas Haji untuk mendesak pembentukan panja bukan sekedar kritik, tapi sinyal bahaya dini. Mereka membaca bahwa waktu persiapan semakin sempit, sementara sistem baru di Kemenhaj belum sepenuhnya mapan. Tanpa kerangka koordinasi yang kuat, persiapan haji bisa berjalan di atas autopilot, masing-masing lembaga bekerja sendiri tanpa arah yang jelas. Sebaliknya, jika panja segera terbentuk dan bekerja efektif, ini bisa jadi awal baru penyelenggaraan haji Indonesia yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Hasil pembahasan panja nantinya juga bisa menjadi dasar reformasi permanen agar ke depan proses haji tidak lagi tergantung pada momentum, tapi benar-benar berbasis sistem dan data.
Namun pertanyaannya, apakah DPR dan Kemenhaj siap bergerak cepat? Apakah sudah ada timeline konkret kapan panja ini akan dibentuk dan mulai bekerja? Komnas Haji hanya bisa mengingatkan, tapi keputusan tetap di tangan para wakil rakyat. Publik menunggu bukti bahwa DPR tidak hanya sibuk menjelang pemilu, tapi juga serius dalam menjaga kepentingan jamaah haji. Kita semua tahu, haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal kepercayaan umat. Sekali publik merasa dikhianati oleh ketidaksiapan penyelenggara, maka sulit mengembalikannya. Apalagi, daftar tunggu haji kini sudah mencapai lebih dari 5 juta orang, sebuah tanggung jawab besar yang tak bisa ditunda lagi. Kesimpulannya, desakan Komnas Haji ini adalah peringatan dini bagi DPR dan Kemenhaj. Musim Haji 2026 sudah sangat dekat dan waktu terus berjalan. Jika panja tidak segera dibentuk, risiko kegagalan koordinasi bisa berakibat fatal bagi jutaan jamaah yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Karena itu, publik berharap panja haji 2026 segera terbentuk, bekerja transparan, dan benar-benar berfokus pada pelayanan jamaah, bukan sekadar proyek politik sesaat. Dan bagi calon jamaah haji, penting juga untuk terus mengikuti perkembangan ini, karena apa yang dibahas hari ini di DPR dan Kemenhaj akan menentukan bagaimana kenyamanan dan keamanan ibadah Anda tahun depan. Itulah ulasan lengkap tentang desakan Komnas Haji kepada DPR RI untuk segera membentuk panja bersama Kemenhaj. Bagaimana menurut kamu? Apakah DPR akan bergerak cepat atau justru menunggu sampai waktu sudah terlalu sempit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar makin banyak yang sadar pentingnya pengawasan penyelenggaraan haji di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.